Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sehat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Om Bain dalam acara Orkes, obrolan kesehatan di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Baik sobat sehat semuanya, sudah lama sekali kita tidak berjumpa karena terus terang saja kita mencari narasumber ini dari jauh ini ya, narasumbernya yang luar biasa sehingga baru 10 tahun ini ketemu ini. Jadi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ini adalah dokter spesialis jantung. Kita hadirkan langsung dari Jakarta. Jadi pada hari ini khusus untuk sobat sehat semuanya, karena kita butuh narasumber yang sangat bermutu dan sangat berisi tentunya ya, sehingga kita cukup butuh waktu yang lama. Baik sobat sehat semuanya, kita sapa saja bintang tamu kita pada hari ini. Beliau adalah Dr. Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om Bain dan juga sobat sehat semuanya. Akhirnya jumpa lagi ya. Akhirnya bisa datang ke podcast yang 10 tahun udah nggak siaran katanya, bener nggak sih? Baik sobat sehat semuanya, inilah dokter kita yang baru, dokter di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Ini baru bergabung bulan November 2025. Baik Pak Dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, sobat sehat semua juga semoga sehat selalu ya. Tentunya jantung sehat ya. Jantung sehat, benar ya, harus sehat karena beliau adalah spesialis jantung. Spesialis jantung kok jantungnya berdebar-debar saja ya. Iya. Nah ini bukan spesialis namanya. Iya. Baik Pak Dokter, ini obrolan kita ini nanti ya menarik ini ya, karena jantung ini menduduki peringkat yang cukup tinggi ya. Benar. Artinya peringkat pertama sih katanya. Wah, malah peringkat pertama ya. Peringkat pertama penyebab kematian di dunia. Di dunia. Benar. Nah ini sobat sehat, makanya hari ini kita bahas nanti sampai detail. Terus silahkan nanti kalau yang mau bertanya nanti bisa di kolom komentar nanti ya. Baik Pak Dokter, silahkan diperkenalkan kepada sobat sehat semuanya. Boleh. Biar kenal ya, karena ini terus terang baru bergabung di Rumah Sakit Aisyah bulan November ini. Barusan, karena kemarin sore. Siap. Oke. Baik, sobat sehat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Rizal Rahmanda Akbar. Saya seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Dan baru bergabung ya di bulan November pertanggal 1 kemarin. Oke. Ya, gini, ini masuk ke materi Pak Dokter. Ya. Jadi banyak orang ini merasa sehat-sehat saja, tetapi tiba-tiba terkena serangan jantung. Sebenarnya untuk penyakit jantung itu memang harus mendadak atau bisa direncanakan. Artinya sudah ada tanda-tanda ini lama atau memang mendadak begitu. Oke, gini Om Bain. Jadi penyakit jantung itu memang terkenalnya penyakit yang datang mendadak. Makanya ada istilahnya serangan jantung. Tiba-tiba diserang gitu kan. Serangan jantung. Cuma ternyata tidak melulu atau tidak semua penyakit jantung itu serba mendadak. Oh gitu ya. Betul. Jadi ada beberapa penyakit jantung itu yang ternyata memberikan kita sign atau tanda kepada kita bahwa ternyata jantung kita sedang tidak baik-baik saja. Oh berarti tubuh kita ini bisa ya memberikan sinyal bahwa ini loh gejala-gejala jantung yang perlu diwaspadai gitu ya. Benar banget ya. Cuma memang ya Om Bain, tanda-tanda itu sering ya diabaikan oleh masyarakat ya, bahkan bisa saya katakan sering dianggap remeh atau diabaikan oleh masyarakat, sehingga tahu-taunya nanti kalau udah sakitnya berat baru jadi seolah-olah mendadak. Oh gitu. Tapi memang sih terlepas itu ada juga penyakit jantung yang memang mendadak. Betul ya, ada. Ya, jadi mati mendadak. Saya sebut aja deh, kita kasus-kasus ya nggak sih, kita pernah baca di berita pemain bulu tangkis ya kan, tiba-tiba yang di Jogja itu, yang dari luar negeri ya, dari China, tiba-tiba kolaps saat bertanding. Ada juga pelari maraton ya kan, yang pelari bahkan atlet loh Om Bain. Atlet itu kurang sehat apa sih? Ya kan, pasti dong latihannya
jor-joran kan, nggak mungkin dia mau pekan olahraga nasional ya kan, tapi dia setengah-setengah nggak mungkin, pasti effortnya dibanding badan-badan kita mungkin mereka lebih bugar dibanding kita, tapi mati mendadak loh main. Iya, apalagi yang nggak pernah olahraga. Bener. Artis-artis juga ada loh, ya kan, yang main bola tiba-tiba meninggal. Bahkan penyanyi ada juga kan, mati mendadak, tidur, nyanyi aja meninggal. Kalangan selebriti juga banyak. Jadi udah banyak banget, memang betul banget bahwa jantung itu penyumbang kematian tertinggi salah satunya. Kemudian juga sering muncul mendadak, betul. Tapi selain itu juga ternyata ada beberapa tanda yang sering diabaikan masyarakat. Nah, ini tanda ini yang ditunggu-tunggu sobat sehat mestinya ya. Benar. Kira-kira ini tanda-tanda yang bisa kita waspadai ya. Biar ini sobat sehat ini niteni ya. Artinya, kalau saya seperti ini saya harus begini, saya harus berhati-hati seperti ini ya. Kira-kira apa saja itu? Jadi kalau saya merangkum ada 5 tanda awal ya gejala sakit jantung yang sering masyarakat abaikan. Ada 5 nih. Saya kemas, saya rangkum yang sering terjadi tapi masyarakat sering mengabaikan, anggap remeh gitu loh. Yang pertama adalah ketika kita merasa cepat lelah tanpa sebab yang jelas, Om Baik. Jadi tiba-tiba badan kita ini gampang capek, gampang lelah. Padahal tidak habis ngapa-ngapain. Padahal bulan lalu baru ikut fun run, ya kan, 5K, 10K ya kan. Udah bugar, tapi tiba-tiba kita merasa gampang lelah gitu. Mau aktivitas sedikit gampang capek, gampang lelah. Bisa aja itu suatu tanda. Atau biasanya begini, dulu saya kalau naik tangga ya 3-4 lantai itu masih kuat. Kalau sekarang baru naik beberapa anak tangga aja udah kelelahan. Berarti itu ada penurunan fungsi dari jantung kita atau toleransi tubuh kita terhadap adaptif latihan yang kita berarti lakukan. Ada masalah gitu ya di jantung kita ya. Benar juga. Itu betul ya. Jadi bisa berarti itu sebuah penurunan fungsi jantung atau penurunan fungsi pompa atau mungkin ada penyumbatan di jantung kita nggak tahu. Itu salah satu tanda ya. Yang dimana masyarakat ya kalau kurang lelah biasanya seringnya nganggapnya kurang tidur. Betul nggak? Ya kan, atau mungkin faktor U, ya kan, wajar lah, ya kan, usia ya nggak sih, wajar lah, udah usianya tua, wajar kalau gampang capek, ya kan, atau mungkin semalam habis begadang kurang, jadi capek, bisa sih, tapi kalau kita terlalu menganggap remeh gejala itu hanya sebatas kurang tidur dan usia, kayaknya kurang deh Mbak Ini. Tapi ada juga loh ini anak-anak muda itu yang sambatnya itu lelah ya. Lelah menunggu jawaban. Iya bisa juga Pak saya lelah kenapa tidak dijawab ini tembakan saya tidak dijawab. Itu lelah hayat. Lelah hati. Lelah hayat bener nggak sih ya, cepat lelah. Terus ada lagi bener, jadi yang cepat lelah tadi ya, jadi clue-nya adalah sobat sehat semuanya kalau kita itu mudah mudah lelah ya. Padahal aktivitas kita itu sama dalam arti seperti sehari-hari gitu. Itu kita harus cepat-cepat periksa jantung. Kita screening dulu jantung kita. Bukan tambah suplemen, bukan sekedar tambah vitamin lah, vitamin A, B, C, D dan sebagainya. Harus diketahui dulu ya. Harus tahu dulu. Ya, kalau berkaitan dengan jantung itu kita harus singkirkan dulu, anggap dulu semua bermasalah sampai dibuktikan tidak, itu lebih baik, lebih aman. Betul kan? Itu tanda yang hati-hati ya. Benar banget. Nah, tanda yang kedua Mbak In, kalau yang pertama tadi apa? Cepat lelah saat tanpa ada sebab yang jelas atau aktivitas ringan. Yang kedua sesak nafas. Sesak nafas ya, terutama saat aktivitas yang ringan. Kalau tadi lelah ini sesak, dan juga nggak hanya aktivitas yang ringan sobat sehat, tapi juga sesak nafas saat tidur. Tidur ya sesak. Tidur sesak, ini yang bahaya. Gitu ya. Jadi sering dianggap sepele ini, sesak biasa. Atau mungkin dianggap sesak atau mungkin karena tidurnya murep sehingga ampak itu ketutupan bantal. Bisa juga. Iya benar. Ternyata sesak, ternyata hidungnya ketutup. Enggak begitu ya. Terus posisinya yang seperti apa ketika tidur itu? Sebetulnya bukan karena posisinya ya, bukan karena bukan berarti harus posisi tertentu ya. Cuma sesak dengan aktivitas ya, atau sesak dengan posisi terlentang. Yang dipicu itu dua tadi, aktivitas ataupun posisi terlentang, itulah yang nanti akan mengarahkan kita semakin mengarah kepada gejala gagal jantung atau lemah jantung
Jadi yang kemarinnya saya kalau lari itu masih oke. Kalau sekarang saya sekedar jalan cepat aja kok udah sesek nafasnya, ya kan? Yang tadinya saya tidur malam biasa-biasa aja, sekarang kok saya tidur malam suka terbangun tengah malam jam 1 jam 2 karena sesek. Bukan mimpi buruk ya, karena sesek ya. Kita sebut kalau salah satu tanda gejala gagal jantung adalah paroxysmal nocturnal dyspnea atau kita sebut PND. Itu apa maksudnya? Sesek saat malam hari, terbangun malam karena sesek. Tiba-tiba jam 1 pagi, jam 2 pagi, megap-megap. Iya. Seperti tenggelam. Gini, tapi kadang orang tuh berpikir sesak itu, wah ini kok paru-paru saya ini. Mungkin bisa enggak kira-kira ini, oh ini jantung, oh ini paru-paru. Lah, ini gimana? Cara membedakannya bagaimana? Apakah ada tanda-tanda khusus atau bagaimana? Jadi betul. Jadi sesak itu bisa diakibatkan karena jantung atau selain jantung. Nah, itu nanti sobat saya harus periksa ke dokter tuh untuk memastikan betul. Iya, di dalam pemeriksaan ya. Jangan menjudge diri sendiri. Oh, ini kayaknya sesak biasa nih, ya kan. Sesak karena pikiran, kan sering begitu tuh. Atau sesak karena asma, padahal nggak pernah alergi sebelumnya, nggak pernah asma sebelumnya, ya maka kita harus curiga yang lain dulu. Atau gini juga bisa ya, jadi sesak ini dada saya karena sorenya habis dimarahi istri misalnya. Iya benar. Ini kan bisa juga ya. Psikologis ya. Gitu. benar banget. Jadi ya Om Bain, jadi kita perlu membedakan memang apa sih sesak karena jantung atau sesak karena paru. Ya, jadi sesak karena jantung itu satu dipicu oleh aktivitas atau kegiatan beban aktivitas yang lebih berat. Yang mana kalau di aktivitasnya kita kembalikan normal, maka hilang sesaknya atau berkurang. Jadi sesak jika aktivitas, sembuh jika istirahat. Nah, jadi ada pengaruh dengan toleransi aktivitas. Beda dong kalau sakit paru, asma misalkan serangan asma, mau lari, mau diem, ya sesak aja terus, mengi, ya kan, wheezing, mengi. Tapi kalau karena jantung enggak. Ada polanya. Untuk istirahat bisa berkurang. Bisa berkurang. Justru berkurang. Tapi kalau nambah aktivitas, nambah beban, bertambah. Ya. Gitu. Nah, itu ciri khas tuh. Mungkin sesaknya itu berkaitan sama sakit jantung. Seperti itu. Ya. Ada tadi lelah, terus sesak, kemudian ada lagi. Nah, tadi satu lelah ya, gampang lelah ya tanpa ada penyebab yang jelas. Dua, sesak nafas dengan aktivitas yang ringan. Tiga, chest pain atau nyeri dada. Nyeri dada itu sering diremehkan banget nih oleh masyarakat ya. Bahkan hal tanda kutip ya, meremehkan itulah yang nanti akan bikin pasien itu terlambat untuk sampai ke pertolongan di rumah sakit. Kenapa? Saat nyeri dada dikiranya masuk angin misalkan. Dikiranya sakit lambung, kan sering banget tuh. Ya karena gejalanya mirip loh, Om Bain, antara sakit jantung dengan lambung. Mirip. Soalnya gitu. Sama kadang ya sama-sama nyeri dada juga. Benar. Ya. Jadi nyeri dada bahkan atau nyeri ulu hati ya. Karena kalau nyeri lambung itu kan khasnya ada nyeri ulu hati. Maka sering berkebalikan tuh. Nyeri lambung ternyata jantung atau sebaliknya nyeri dikira jantung ternyata lambung. Jadi bisa salah memang karena gejalanya mirip. Nah, nyeri dada seperti apa sih yang kira-kira kita mengarahkan kita? Oh ya, ciri khasnya ya. Ini tipikal banget nih ke arah cardiac problem atau masalah di jantung. Satu ya, kalau konteksnya adalah satu nyeri dada muncul saat aktivitas. Ya. Yang kedua hilang dengan istirahat. Oke. Yang ketiga munculnya di retrosternal atau di balik dada ini, di tengah, di dalam, ya, dan sifatnya tumpul, tidak bisa ditunjuk. Jadi saya kalau ke pasien tuh gampangannya gini, dia kalau nyeri dada nih, saya tanya, ibu, coba bu tunjuk titik nyerinya, nyeri dada. Nggak bisa. Kalau dia bisa nunjuk nih Om Bain ya, kalau bisa titiknya di sini nih, gitu kan, di sini dok, satu titik ini bu, iya katanya, sebelahnya enggak, ini sini dong, iya. Hampir pasti bukan jantung, hampir pasti. Oh iya. Tapi masih bisa juga kan? Pasti. Tapi kalau misalkan titiknya gimana? Pokoknya di sini dong, tumpul. Dia daerah sekitar juga. Jadi dada sebelah kiri ya di dalam seperti tertekan ya. Kadang menjalar ke punggung ataupun ke lengan kiri. Nah, itu ada yang bilang
nyerinya itu seperti tertusuk. Nah, itu benar atau bagaimana? Itu seperti kan tertusuk-tusuk jarum. Benar, itu kan deskripsi subjektif ya. Ya. Tapi kalau kita buka di textbook, ya itu mengatakan bahwa nyerinya seperti dihantam beban berat. Atau beberapa seperti bilang sampai terbakar. Rasanya panas terbakar. Ya, seperti itu. Beda kalau nyeri karena ulu hati, karena gastritis atau gejala lambung. Seperti itu. Dan itu tadi kita perlu tahu munculnya berkaitan dengan aktivitas. Ya. Atau hilang dengan istirahat sudah bisa hilang. Betul. Terus untuk wanita itu ini kan mesti ada laki ada wanita. Apakah untuk wanita itu juga gejalanya harus nyeri dada atau bisa berbeda-beda? Sebetulnya tipikal keluhannya sama ya. Cuma betul ya. Jadi pada kelompok wanita dan juga satu lagi Om Ben, kelompok usia lanjut, usia tua, itu kadang lebih tersamarkan untuk keluhan nyeri dadanya. Jadi tidak tipikal lagi. Jadi tidak harus jadi tidak muncul dengan jelas. Jadi sobat sehat kalau misalkan punya keluarga kerabat wanita ataupun usia lanjut yang lebih absurd lagi gejalanya, nyeri dadanya kenapa nih atau nyeri lambung nih, udah deh mending mikir ke jantung dulu ya kan, dibandingkan kita terlambat. Karena kelompok itu udah disepakati di internasional bahwa karena suka nggak khas gitu gejalanya, khusus wanita dan juga usia lanjut. Apalagi ya yang baik ya, kalau kita punya komorbid atau penyakit penyerta diabetes, komplikasi ya, diabetes, sakit gula, ya gulanya tinggi, itu kan kadang suka komplikasi ke namanya neuropati atau gangguan saraf. Jadi dia penjalaran saraf nyerinya udah terganggu. Nggak begitu terasa. Iya. Benar. Bisa juga ya. Tiba-tiba plek aja kolaps, tiba-tiba sudden cardiac death atau henti jantung mendadak. Itu tuh masalahnya, Men. Iya. Gitu. Ada lagi ciri yang lain kira-kira? Iya, kan 5 tadi ya aku bilang ya. Jadi pertama cepat lelah, kemudian sesak nafas, nyeri dada. Nah yang keempat ini juga nih, bengkak di kaki terutama. Bengkaknya di kaki ya, tidak di seluruh tubuh. Ya tergantung derajat berat ya, cuma umumnya di kaki nih. Umumnya paling di kaki. Nah itu kaki itu kan ada 2. Kiri apa yang kanan itu atau dua-duanya? Kalau khas karena gagal jantung itu bengkaknya di kedua kaki. 2 ya. Bilateral, kanan dan juga kiri. Nah, itu tuh. Jadi kalau cuma satu bengkaknya berarti penyebabnya lokal, bukan jantung dong. Kalau jantung kan dia sentral, dia semuanya harusnya bareng. Kalau cuma satu misalkan cuma kaki kanan doang bengkak, ke kirinya enggak. Mungkin sebabnya karena penyumbatan di vena misalkan, atau ada selulitis atau peradangan pada kaki ya. Oh, kena paku kan bisa. Bisa juga benar. Yang kena kanan makanya bengkaknya kanan. So kalau kena jantung dia dua-duanya. Oh iya, kalau kanan jantung kiri dua-duanya. Nah, ya atau ada nih yang menarik juga. Jadi tanda yang kadang pasien ngeluhkan adalah, dok saya kalau sore hari nih pakai sepatu nggak cukup. Kalau pagi sebelum aktivitas masih cukup. Jadi bengkaknya dia benar-benar muncul setelah aktivitas. Nyambung ke yang tadi dong. Makanya enggak cukup ya pakai sepatu habis aktivitas aja. Jadi karena dia habis aktivitas kakinya bengkak, ketika mau pakai sepatu nggak cukup. Kok agak sempit karena kakinya jadi membengkak. Itu dia. Ya, jadi atau gini Om Bain, jadi bengkak itu maksudnya apa sih? Bengkak itu maksudnya adalah penumpukan cairan atau akumulasi cairan. Jadi kan lemah jantung ya, gagal jantung, pompanya harusnya bagus, pompanya lemah. Karena pompanya lemah, darahnya ngantri, nggak bisa keluar, nggak bisa dipompa dong. Ngantri ada numpuk di paru, jadi sesek, numpuk lagi, mundur lagi ke belakang dia ke kaki. Akhirnya kakinya bengkak. Bahkan nggak hanya kaki, sobat sehat, asites atau perut bisa juga besar cairan. Bengkak di tangan juga bisa. Bahkan maaf di skrotum atau buah zakara juga bisa bengkak. Gitu ya. Gitu. Intinya akumulasi cairan. Kemana-mana ini cairan. Bener. Bahkan saya lagi ngerawat nih pasien di rumah sakit ini. Saya lagi ngerawat juga pasien gagal jantung yang fungsi jantungnya sisa 17%. Kemarin saya echo, saya USG jantungnya. Fungsinya hanya 17%. Fungsi pompa. Fungsi pompanya 17%. Normalnya kan di atas 50 kan, pompa jantung itu. Dia cuma 17, bayangin Om Bain. Jadi fungsi pompanya pelan banget. Lemah berarti ya. Lemah banget. Darah yang keluar otomatis sedikit dong. Ya kan? Darah yang numpuk lebih banyak dong. Akhirnya kakinya bengkak banget. Kita coba kasih obat-obatan, kita rawat. Setelah kita USG, kita rawat, kita lakukan dekongesti atau kita buang cairan dengan obat-obatan. Ya, saya bisa mencapai 15 liter
kita buang cairan. Sekarang udah kempes kakinya, udah bagus, sesaknya udah nggak bisa senyum pasiennya, udah mau bisa duduk posisinya, udah bisa ongkang-ongkang kaki tuh. Ini tadinya bengkak banget, dikira kaki gajah. Sampai 15 liter. 15 liter. Baik 15 liter itu sobat sehat ya. Kalau kita masa jenisnya 1:1 dengan padat berarti 15 kilo dong. Kalau ditimbang turun 15 kilo. Wah, ini sama dengan diet ini ya. Ya bukan diet juga. Diet itu kan lemak kan. Yang kalau ini kan air. Mirip juga sih. Jadi ya jangan happy tuh ya. Jangan happy dulu kalau kita turun berat badan secara cepat. Bisa jadi air yang turun, contohnya itu. Ya. Gitu Om Bain. Ya, terus ada tadi ya 4 ya. 4 yang itu tadi kelima bengkak, ya, bengkak atau akumulasi cairan. Yang kelima nih juga nih ya adalah namanya berdebar. Duduk ya. Itu hampir semua orang merasakan itu ya. Bener. Debar. Bener. Wah, ini jantung. Iya, bisa jadi tanda jantung loh. Yang tadi jantung kita detaknya reguler, secara ritmis, teratur ya. Tiba-tiba begini, duduk gitu. Ya, bisa berhenti sendiri, bisa berkepanjangan. Bisa stabil, kita baik-baik aja, bisa bikin kita pingsan. Oh, enggak tentu ya. Enggak tentu. Kalau kita nggak periksa, kita nggak akan tahu. Iya. Gitu. Tapi saya itu kadang ya berdebar-debar ya ketika Pernah juga? tanggal 30 itu ya berdebar. nunggu gajian. Atau lagi kering-kering ya, bener banget ya. Iya, tanggal satunya itu yang saya takuti tanggal satunya. Ini waktunya bayar IMA. Otomatis. Itu juga bisa loh. Ya kan karena stres akhirnya dia berdebar. Iya, stres berdebar. Benar ya. Bahkan ya Om Bain ya, berdebar itu definisinya palpitasi kita di dunia kita ya, itu tidak hanya denyut jantung cepat begini, tapi juga bisa istilahnya skip beat. Skip beat. Beat itu kan denyut ya. Skip itu lewat, artinya denyut kita kita merasanya kosong. Jadi denyut kita kok kayak hilang sesaat. Nah, bisa ya? Itu juga tanda dari gejala berdebar yang sama. Berarti kita merasa tidak punya denyut. Bener. Sesaat rasanya kosong dada itu rasanya. Tapi kok masih hidup lah gitu. Iya. Tidak punya denyut. Betul. Jadi ternyata kalau kita rekam itu masih ada beat atau denyutan irama jantungnya masih ada. Cuma kekuatan pompanya jadi lemah karena yang muncul adalah irama yang lemah, beat yang lemah, namanya PVC. Prematur ventricular contraction. Jadi ada istilahnya gampangan ini, ada jantung kita konslet sesaat. Nah konsletnya itu untung sesaat nih. Kalau konsletnya berkepanjangan, nah itu dia tuh bisa jadi masalah. Bisa jadi masalah. Benar. Karena bisa jadi masalah. Ya, iya. Dan kita nggak akan tahu kita punya hal semacam itu kalau kita nggak periksa jantung. Makanya penting banget sobat sehat semuanya check up jantung dulu. Ya, nggak peduli usia deh, ya kan? Ya kalau dia usia di atas 40 masih oke lah, ada faktor apalagi ada faktor risiko. Usia muda pun juga iya. Kadang yang di poliaritmia itu kalau pas saya sekolah dulu ya, itu yang juga banyak kan usia muda. Iya, 16 tahun, muda, 18 tahun, 20 tahun. Dan jangan heran loh ya, ada yang namanya mati muda mendadak karena jantung. Salah satunya adalah karena berdebar. Makanya kemarin tuh kok ada pasien masih muda, saya berdebar-debar Pak. Benar. Ada apa? Ternyata dia menunggu jawaban dari ini ya sudah nembak, tidak ada jawaban, dia berdebar. Iya, benar. Denyutnya meningkat, betul, karena simpatisnya naik. Oh, ya kan? gitu. Bisa normal, bisa enggak. Ya kan, cuma kalau misalkan kita muncul berkepanjangan dan dada kita discomfort atau nggak nyaman, itu jadi masalah. Terus lagi nih Dok, yang sering dibahas di masyarakat ya, ini minum kopi ya. Minum kopi itu bikin jantung berdebar-debar. Sebenarnya sehat apa enggak sih? Nah ini pembagiannya seperti apa? Apakah khusus orang yang menderita jantung atau orang yang sehat itu beda-beda manfaatnya minum kopi, atau bagaimana, dibatasi misalkan atau bagaimana? Ya jadi kita perlu lihat konteksnya ya. Jadi bahkan European Society of Cardiology (ESC) itu mengeluarkan juga kok rekomendasi tentang kopi baru-baru ini ya. Kan lagi tren juga kan kopi kan sekarang, bahwa minum kalau nggak salah 3 cangkir kopi setiap hari ya, itu berkorelasi dengan penurunan kematian dalam waktu sekian tahun, saya lupa berapa tahun ya.
Jadi itu. Jadi sebetulnya kopi itu sehat sebetulnya. Boleh ya berarti ya. Tapi nggak pakai gula loh ya, nggak pakai SKM. Kopi pahit. Iya dong, bener dong ya kan. Kopi pahit cingkir kecil. Benar. Jadi jangan kopi susu yang pakai kental manis, gulanya banyak, pakai jadi coklat. jelek dong. Ya kan, jadi coklat sih bagus, gulanya nggak bagus. Ya kan, gulanya itu yang nggak bagus ya kan. Jadi kita pilih-pilih ya kopi yang bagaimana yang sehat. Nah, tapi kita perlu lihat konteksnya. Kalau pada pasien-pasien gagal jantung ataupun penyakit jantung, kita perlu lihat karena salah satu dampak dari kafein itu adalah meningkatkan denyut jantung, ya kan, meningkatkan laju denyut jantung. Itu juga kadang tidak selamanya baik dong, terutama ya untuk kesehatan kita. Semakin kita rendah denyutnya, itu semakin bagus Om Bain. Iya. Asal tidak di bawah 50 ya. Jadi kalau denyut, namanya denyut jantung istirahat. Ya, jadi ini ngomong tentang berdebar nih ya. Kita bisa lihat kualiti jantung kita dan juga harapan usia kita sebetulnya itu dari denyut jantung kita saat kita istirahat Om Bain. Oh, malah tidak boleh tinggi pas saat bangun tidur. Kan lagi relaxnya dong. Ya kan, baru bangun tidur, belum ngapa-ngapain, cek berapa denyut jantung kita. Di bawah 70 aman. Itu termasuk sehat. Tapi kalau misalkan resting heart rate atau denyut jantung saat istirahat aja udah 90, 85, apalagi 100, itu nggak sehat. Oh, gitu ya. Artinya tuh ada masalah nih sama tubuh kita. Bahkan penelitian yang zaman dulu ya, sobat sehat semuanya, membandingkan usia hewan, ya Om Bain ya. Iya. Antara hewan yang paling cepat mati kan tikus tuh katanya dengan denyut jantung istirahatnya 200 sampai 300 kali per menit. Ya kan? Dan hewan yang paling awet umurnya ikan paus. Kamu akan bisa ratusan tahun loh, ikan paus kan, segede banget. Ternyata denyutnya hanya 20 kali per menit. Oh. Jadi ternyata ada korelasi loh antara denyut jantung kita yang semakin rendah dengan harapan hidup yang lebih tinggi. Tapi istilahnya apa ngirit gitu. Jadi efisiensi kekuatan jantung kita itu lebih efisien. Itu berkorelasi dengan harapan hidup kita. Iya. Gitu. Baik kan dokter. Tadi kan ada 5 gejala itu. Lah, kalau misalkan kita itu sudah punya 1 atau 2 gejala, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya. Jadi sobat sehat semuanya, kalau kita ada 5 tanda tadi ya, 5 gejala tadi, kita sudah punya 1 deh, atau mungkin 2, maka jangan nunda deh, segera datang ke sini, periksa jantungnya. Ya, periksa betul-betul, kita periksa keluhan tadi benar berkoleksi dengan jantung apa tidak, bahaya apa enggak, dan prognosis atau harapan ke depan itu gimana nanti dengan gejala yang kita punya. Biar pasti ya ini, oh ternyata normal, oh ternyata tidak. Nah itu nanti biar dokter yang menentukan. Benar. Kayak tadi loh Om Bain, aku cerita dikit ya. Tadi pagi nih pasien poli ya datang keluhannya apa coba? Pingsan. Semaput ya. Semaput, pingsan ya. Usianya 60. Pingsan nih. Kok pingsan nggak jelas ya. Baru sebulan ini pingsan bolak-balik. Ada keluhan apa lagi? Dibilang sakit dada. Sakit dada juga sesek. Sesek, sakit dada, pingsan. Kemudian kita USG, ketemunya adalah penyempitan katup di aorta. Menyempit, jadi cardiac output atau pompa jantungnya jadi jelek. Darah yang keluar jantung nggak ada, akhirnya dipingsan. Kan darah yang ke otak sedikit, darah yang ke koroner ke jantung sedikit, maka nyeri dada. Gitu. Jadi pompa jantungnya jadi lemah. Makanya kalau semaput atau pingsan, segera diperiksa aja karena ada sesuatu. Takutnya, bener. Kalaupun normal ya alhamdulillah, tapi kalau tidak segera bisa diketahui. Bener banget. Ya. Jadi segera aja periksa ke RSU Aisyah Ponorogo. Ya, tentunya di klinik jantung Dokter Rizal gitu ya. Oke Pak Dokter, terus kalau kait dengan jantung itu kan orang sering menghubungkan dengan treadmill ya. Oh treadmill, oke. Jadi treadmill itu kan juga ya alat tes ya. Benar. Alat tes untuk jantungnya normal atau bagaimana. Itu memang kalau yang sudah paham betul treadmill itu dilakukan atau pemeriksaan misalkan ada yang rutin setahun kali sehingga bisa mengetahui itu. Ya. Ini seperti apa sih treadmill ini sebenarnya? Jadi gini, treadmill yang dimaksud, yang Om Bain maksud itu bukan treadmill yang di rumah. Bukan yang alat beli buat fitness di rumah itu loh, bukan. Mirip ya. Ada alatnya juga, tapi kita hubungkan juga dengan monitor dan komputer. Jadi
nanti pasien itu treadmill di atas mesin treadmill itu sambil direkam jantung, direcord rekam jantungnya sambil dievaluasi. Ada perubahan nggak sama dinamika jantungnya saat treadmill? Maksudnya treadmill itu adalah dibuat kondisi jantungnya menjadi stres. Karena gini Om Bain, ini yang menarik. Dari tadi kita bicara 5 gejala berkaitan dengan aktivitas, bener nggak? Iya kan? Oh, dia sesak nafas saat aktivitas, hilang dengan istirahat. Nyeri dada saat aktivitas, hilang dengan istirahat. Nah, pasien kalau datang ke poli jantung dalam kondisi istirahat dong, nggak kerja dong, nggak ngapa-ngapain, otomatis keluhannya nggak muncul. Yang dia keluhkan, oh dok, saya tuh jadi dada kalau naik tangga, ya kan? Atau kalau dia angkat-angkat, dia mungkin dia seorang kuli bangunan misalnya, dia lagi ngangkat nyeri dada. Atau lagi stres ngerjakan pekerjaannya, dia stres berat, dia nyeri dada. Tapi kalau misalkan istirahat kayak gini, saya nggak nyeri dada. Maka kita direkam jantung normal dong. Otomatis saat datang ke poli, maka dari itu kita ada penulisan namanya treadmill. Treadmill itu stress test. Stress test. Jadi pemeriksaan orang ini kita suruh lari dalam arti kita membuat orang ini stres. Bukan stres pikiran, tapi stres fisik. Fisiknya stres. Maka kita pengen tahu ada dinamika apa yang terjadi pada jantungnya ketika pasien ini menjalani stress test. Kita larikan dia di atas mesin treadmill, kita rekam jantung, kita lihat. Oh ternyata saat pasien yang alami stres di beban kesekian, ada bebannya tuh, kita bisa ukur nanti. Maka kelihatan nih, oh ada ternyata tanda penyumbatan jantungnya muncul atau gejala berdebarnya muncul. Kelihatan ya. Kelihatan. Di monitor itu. Kelihatan banget. Jadi oh ternyata sehingga kita bisa kasih resep ke pasien ini, Bapak tidak boleh lari lebih dari kecepatan sekian. Nggak boleh bersepeda, kalau Anda senang bersepeda, nggak boleh kecepatannya melebihi ini. Ini bisa berbahaya. Karena Bapak di atas ini, Bapak muncul gejalanya. Salah satunya itu. Bisa untuk deteksi, ya, deteksi penyakit jantung koroner, maupun penyakit jantung aritmia atau gangguan irama. Bisa juga untuk mengetahui kebugaran. Bugar nggak nih orang? Kuat nggak? Misalkan iramanya bagaimana? Benar, kebugaran. Benar banget. Itu berarti treadmill itu tadi dipasangi alat untuk jantungnya juga ya? Iya, kita rekam jantungnya, sama seperti EKG. EKG ya, berarti karena kalau di fitness gym itu kan di treadmill aja, beda dengan di rumah sakit. Benar. Untuk pemeriksaan tes berarti harus ke rumah sakit. Karena nanti treadmill dipasang EKG gitu ya. Sambil diawasi dokter spesialis. Saya ada di situ nanti, saya lihat monitornya. Ya kan? Pak dokter nunggu nih berarti ya? Nunggu nih dong, jelas dong. Ya kan? Takutnya nanti terus ditinggal. Enggak, harus ditungguin. Kita lihat ada dinamika apa, kita baca nanti. Sehingga kita bisa tahu. Terutama nih, Om Bain ya, buat anak muda sobat sehat yang mager. Malas gerak. Ya kan? Ngopi itu aja. Nggak pernah olahraga. Bangun aja kesiangan, begadang terus. Tuh lihat itu nggak bugar. Harus dites itu juga ya. Ayo coba tes dulu. Nanti kita bisa tingkat kebugarannya, lalu kita bisa resepkan resep olahraganya. Olahraga juga ada resepnya loh. Oh, gitu. Bukan cuma obat doang. Olahraga kan juga obat. Iya. Ya kan? Kalau obat dosisnya, olahraga dosisnya pas, manfaat. Iya. Kalau misalkan olahraganya melebihi kapasitas, jadi bahaya. Iya juga. Makanya banyak yang atlet-atlet meninggal saat olahraga. Terbanyak kan tenis, bulu tangkis tuh katanya. Nah, itu bahaya. Itu karena berlebihan ya berarti ya. Berarti kapasitasnya berlebihan dibandingkan toleransi yang bisa dia yang sebaiknya tubuhnya dapatkan gitu. Iya. Ini jadi kalau dulu memang penyakit jantung itu ya identik dengan orang-orang yang sudah di atas 40 tahun ya. Benar. Sekarang itu banyak yang di bawah 40 juga. Betul. Pasien sebaiknya menghadapi ini seperti apa ya? Betul banget ya. Nih pesan ya buat kita semuanya sobat sehat ya. Jadi sekarang betul banget kata Om Bain bahwa kalau dulu mungkin penyakit jantung koroner itu 60 tahun, 60, 70, 50 lah, 55 tuh udah jarang banget. Sekarang Om Bain 36, 30, bahkan saya pernah dapat 26 serangan jantung pasang ring. Artinya udah ada shifting usia dong. Kalau kita tarik ke belakang, apa sih penyebabnya? Satu, dari lifestyle. Ini yang paling utama nih, lifestyle ya. Ya bayangin ya, kalau kakek nenek kita zaman dulu makanan masih serba rumahan, tradisional.
Oh sekarang junk food ya nggak sih? Iya. Anak-anak muda sekarang dikit-dikit pesen A, B, C, D ya kan, gampang pesennya yang secepat saji Iya. itu tuh. Grab food. Benar. rasanya. Wah, ya, ntar disensor Kayak nih ya. mager. Kan bukan sponsor, ya kan bukan sponsor. Contoh. Ya kan. Nah kemudian nih yang kedua adalah malas gerak atau sedentary lifestyle. Nah menariknya ya, ini Perki ngeluarin nih definisi Perhimpunan Kardiologi Indonesia itu mengeluarkan definisi kapan sih orang tuh disebut mager atau sedentary, ya kan? Kapan sih ini termasuk mager, ini enggak. Disebut mager itu Mbak In, kalau kita itu tidak aktivitas tidak olahraga selama 3 kali dalam seminggu. Tidak olahraga dalam 3 kali dalam seminggu selama 3 bulan berturut-turut. Oh, Ya, yang mana olahraganya itu 30 menit sekali episode. Sekarang cek deh, kru semua cek ya, Mbak In cek kapan terakhir olahraga. oh, Ya nggak sih? kemarin saya lari-lari. Iya. Olahraga nggak sekedar Seminggu nyapu loh sekali. ya, nggak cuma nyapu dong. Ya, Iya. olahraga itu yang benar olahraga. Iya. Serius, coba cek deh, 3 kali dalam seminggu, minimal 30 menit, 30 menit selama 3 bulan. Ada nggak kita rutin olahraga? Kalau nggak sampai, kita sedentary loh. Oh, Kita gaya hati-hati ya. hidup kita sedentary itu apa? Mager. Iya, iya. Artinya itu faktor risiko dong, gangguan jantung di masa tua nanti. Baik, Itu tuh gini. bahaya. Tadi kan sempat ini ya. Tadi olahraga itu kan mengeluarkan keringat. Mhm, Nah, ini mak-mak ini. benar. Mak-mak itu kalau disuruh olahraga biasanya podo bae. Karena di rumah itu ya mengeluarkan keringat. Yang bersih-bersih, yang sapu-sapu, yang nyuci. Setrika itu kan mengeluarkan keringat. Itu berbeda ya. Bedanya bagaimana bedanya ini? Jawabannya adalah sangat amat berbeda. Beda. Jadi gini, jadi masalahnya keringat itu bukan tolak ukur keberhasilan suatu olahraga. Jadi bukan dari keringatnya, karena kita kepanasan aja keringat. Makan bakso pakai sambal yang banyak juga keringetan. Artinya itu bukan tolak ukur dong suatu kesehatan, ya kan? Atau suatu tercapainya olahraga yang baik. Jadi olahraga dikatakan baik itu kalau kita aerobik ya, kita sebut aerobik adalah minimal 1 jam kita lakukan. Jadi kalau misalkan mau nyapu, ibu di rumah, pemirsa ya, sobat sehat semuanya, mau nyapu dianggap olahraga, nyapulah konsisten terus begini 1 jam. Jangan berhenti, jangan duduk, jangan nyetel TV, jangan buka handphone. Fair, 1 jam. Sampai rumus Iya. berarti. Jadi ada rumusnya. Kita mau misalkan berkebun, misalkan gunting, ya kan gunting tanaman ya atau apa 1 jam. Ya, ngepel, sak dia kan sampai mundur 1 jam. Itu kalau kita fair mau sebut olahraga, tapi nggak mungkin dong. Iya. Nyapu apa? Nyapu jalan tol, ya kan sejam, ya kan aneh banget kan. Maka dari itu kita nggak sembarangan nyebut itu aktivitas suatu olahraga. Sangat berbeda Gitu. gitu. Nah, tolak ukurnya bukan keringat Om Bain. Ya. Kalau di kami di dunia jantung dan di dunia olahraga ya, kita memakai patokannya adalah denyut jantung. Jadi kita denyut jantung itu kita bisa caranya adalah kita untuk latihan ya di moderate intensity atau intensitas sedang, di mana denyut jantungnya adalah 50% sampai 70% dari maksimum kita bisa capai. Caranya gampang sebenarnya. Jadi ada rumus kan, 220 dikurangi usia. Ya kan, misalkan anggaplah Om Bain umur berapa? 40 kan? Ya. 40 ya. 40 ya. Bener kali. Cek KTP-nya dong. KTP-nya sini dong. 220 dikurang 40 kan? 186. Itu adalah maksimal denyut yang Om Bain bisa capai. 186 ya kan? Kita ambil 50%-nya sampai 70%-nya. Jadi paling cuma sekitar 120. Boleh itu harus mencapai itu gitu. 120 kali per menit. Kalau nggak mencapai itu bukan olahraga dong namanya. Gitu bukan olahraga. Ya, kalau nyapu ya denyutnya masih 70, 80 itu bukan olahraga. Belum berarti ya. Berarti belum masuk ranknya, harus di 120. Nyapunya model wah, ya kan? Cuma cikraknya diapain kek, ya kan? Sampai Ya, mencapai itu. baik Pak Dokter, itu tadi nih ibu-ibu, mak-mak yang di rumah, jadi olahraga dengan bekerja di rumah bersih-bersih itu bedanya jauh sekali ya. Seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi, perhatikan walaupun mak-mak di rumah itu kesibukannya tinggi ya, sempatkanlah olahraga gitu ya Pak Dokter ya. Ya. Biar jantungnya sehat. Baik Pak Dokter,
Ini tadi sudah banyak yang disampaikan. Terus terakhir ini ada layanan apa sih di Rumah Sakit Aisyah Ponorogo sekarang ini yang bisa dimanfaatkan oleh sobat sehat semuanya agar nanti jantungnya tetap terjaga? Oke. Jadi sobat sehat semuanya, di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo saat ini sudah buka klinik jantung pagi dari jam 8 sampai jam 12 siang pagi ya. Dan kita melayani all kasus-kasus jantung, pasien-pasien jantung ya, dan kita juga menyediakan fasilitas pemeriksaan jantung mulai dari rekam jantung ya kan, kemudian kita juga USG jantung atau ekokardiografi, dan juga kita sudah punya layanan treadmill test, treadmill stress test. Jadi dengan itu kita lengkap banget nih ya kan, otomatis. Jadi jangan ragu, jangan lagi bimbang, jangan bingung mau kemana. Udah, warga Ponorogo terutama dan sekitarnya datang aja ke kita di hari Senin sampai hari Sabtu loh bukanya, pagi jam 8 sampai 12. Siap melayani ya? Iya dong, siap banget. Baik sobat sehat semuanya, ini Pak dokternya masih muda, yang ganteng pisan. Ini turunan Om Bain. Setiap ada pasien kemarin tuh banyak yang minta foto. Masa sih? Foto bareng gitu. Ya sudah apa-apa, itu kelebihan apa kita punya Pak dokter yang ganteng gitu. Sehingga nanti belum dikasih obat sudah sembuh harapannya. Harapannya gitu ya. Dipegang aja dielus ya, sembuh ya. Baik Pak dokter, terakhir pesan untuk sobat sehat semuanya, bagaimana ini cara mencegah agar tidak terjangkit penyakit jantung? Ini yang simbol, yang ringan-ringan aja. Tipsnya bagaimana ini? Oke, mudah banget sebetulnya kita lakukan secara teori ya. Kalau pelaksanaannya masing-masing. Satu, jaga makan. Ya. Pola makan harus bagus. Ya, pola makan seimbang, gizi bagus, protein yang cukup. Ya, jangan kebanyakan junk food. Ya, jangan kegemukan, sehingga itu korelasi makanan kegemukan. Karena sekarang gemuk itu bukan lagi tanda kemakmuran. Resiko. Gemuk, perut buncit, coba cek, buka deh. Ini disensor dulu nggak apa-apa. Bukan lihat nih perutnya buncit apa enggak. Itu bukan lagi tanda kemakmuran, ya. Tapi itu adalah simbol tanda penyakit jantung di kemudian hari. Hati-hati. Ya. Kan sudah ada istilahnya CVRM, kardiovaskular renal metabolik sekarang. Udah resmi itu, di Indonesia pun udah resmi bahwa ada kaitan lemak perut menjadi cikal bakal inflamasi peradangan yang akan memicu ginjal dan juga jantung. Tuh, jaga makan, jangan kegemukan. Yang kedua adalah aktivitas olahraga. Yang masih mager, kemauanlah. Datanglah ke gym boleh. Anda mau olahraga fun run boleh, murah fun run di alun-alun di stadion apa sih ada kan ya, jogging track silakan, yang penting rutin. Ya, minimal seminggu 3 kali minimal seminggu 3 kali. Yang paling bagus rekomendasi adalah 4 sampai 7 kali seminggu atau most of the day. Jadi dalam seminggu 7 hari berarti mostnya adalah 4 hari dong minimal. Kan dibagi 2 kan 3,5, 4 hari itu. Minimal 4 kali dalam seminggu selama 30 menit. 30 menit setiap track ya. Kemudian yang ketiga, kelola stres. Nah, ini tuh yang sulit ya, kelola stres. Ya, kembali ke masing-masing ya, karena stres itulah yang menjadi cikal bakal penyakit juga. Gitu. Dan jangan begadang kalau buat anak-anak, anak muda terutama. Jangan begadang, please. Malam hari itu waktunya tubuh kita regenerasi sel ya. Betul banget. Kalau kita sebut detoksifikasi. Ya, beberapa teori mengatakan detoks atau pengeluaran racun itu terjadi di jam 11 malam, jam 12 malam. Dan hanya bisa terjadi saat kita tidur. Artinya kalau kita nggak tidur, kita nggak kebagian. Ya kebagian proses itu, artinya racunnya numpuk terus dong dalam tubuh kita. Lama-lama jadi penyakit. Ya lama-lama di usia tua kita lagi udah nggak kuat lagi, muncul berbagai macam penyakit. Itu Om Bain tipsnya. Baik sobat sehat semuanya, demikian tadi sudah sangat detail terkait dengan penyakit jantung. Nanti di lain hari kita lanjut dengan beliau dokter yang ganteng ini di Rumah Sakit Aisyah Ponorogo. Bagi yang punya keluhan seperti yang disampaikan atau mau konsultasi general check up, nanti kami siap melayani bersama dokter Rizal. Baik sobat sehat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.